Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seribuan mobil dan motor terjaring razia pajak kendaraan di Samarinda. Alat peraga kampanye yang dipasang dekat sekolah disorot oleh Bawaslu Berau. Budidaya madu kelulut kini ramai dilakukan warga di Sangatta, Kutai Timur. Rautan kayu acap ini dibuat tipis dan memanjang. Warga desa Setulang Malinau Selatan Hilir menyebut serutan itu dengan nama kelebu. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pekerjaan itu harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Itu karena serutan tersebut harus terlihat indah dan menarik karena akan dipajang di balai desa, gereja, dan pintu masuk perkampungan saat perayaan Natal. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam jumlah banyak, mereka harus melakukannya selama 2 hari. Setelahnya serutan akan dijemur hingga kering. Tahun ini serutan dibuat dalam jumlah lebih banyak karena mereka akan merayakan Natal bersama dengan jemaat dari Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, dan Kecamatan Malinau Selatan. Dan pada saat ini menyambut gembira atas Natal yang dilakukan oleh Bupati di Desa Wisata Setulang, dan itu dihadiri oleh 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Malinau Selatan, dan Selatan Hilir. Dan pada hari ini upaya dalam persiapan, dekorasi, dan segala sesuatu yang dipersiapkan oleh panitia sedang berlangsung dan kiranya ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentu dalam hal ini diharapkan bisa final pada hari ini. Dan ada pun hal-hal yang perlu diperbaiki mungkin akan dilaksanakan lagi besok sampai tengah hari. Selain untuk perayaan keagamaan, kelebu dari serutan kayu ini juga dimanfaatkan sebagai hiasan saat acara adat. Tradisi ini tetap dilestarikan dengan maksud agar nilai budaya tidak luntur oleh perkembangan zaman. Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Suasana ceria menyelimuti anak-anak pekerja migran Indonesia yang orang tuanya masih bekerja di Malaysia. Mereka gembira karena diberi bantuan buku dan alat tulis dari Polres Nunukan. Polisi pun berjanji akan memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikan. Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia menyatakan kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan HUT ke-20 Akpol. Melengkapi kegiatannya, polisi juga membagikan sembako kepada penduduk setempat. Program ini sebenarnya ada di Polres Nunukan. Jadi patroli kita ini kan ada patroli biologis, dan ini kita membuat kelas-kelas, istilahnya kelas-kelas pembelajaran. Itu tadi yang kerjasama dengan Wahana Pendidikan Perbatasan. Kita mengajar kepada anak-anak yang memang masih kekurangan, mungkin dia bantu untuk mengerjakan PR, dan juga ada yang memang anak-anak yang belum sekolah. Kita siapkan sambil menyiapkan administrasi kelengkapan dia supaya bisa masuk sekolah. Itulah tadi kita bantu dengan menyiapkan akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Coba bang.
cukup 1 orang. Taufik memastikan kegiatan ini akan terus dilakukan karena telah masuk program Polres Nunukan. Tujuan dari program ini yakni meningkatkan SDM berkualitas bagi anak-anak di perbatasan Indonesia-Malaysia. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Seperti inilah antusiasme anak didik saat melihat lokasi budidaya lebah tanpa sengat yang menghasilkan madu kelulut. Lokasi budidaya ini di Jalan Pertamina, kilometer 4, Desa Sangatta Selatan, Kutai Timur. Saat ini, budidaya tersebut telah dijadikan objek wisata dan hampir setiap hari ramai dikunjungi pelancong. Ketua Pokdarwis Trigona Reborn menyatakan, budidaya madu kelulut diawali pengembangan di halaman rumah. Namun kemudian, beberapa warga tertarik hingga menjadi sebuah kelompok. Gabungan dari pengembang madu kelulut kini telah dijadikan sebagai tempat edukasi wisata. Awal mulanya terbentuknya komunitas kebun kelulut atau madu kelulut ini, kami budidaya di pekarangan rumah awalnya. Setelah banyak teman-teman yang ingin mencari ilmu atau berbudidaya, akhirnya terbentuklah suatu komunitas, namanya komunitas kelulut Sangatta. Jadi perpaduan itu semua, akhirnya kami di 2018 terbentuk kelompok tani Trigona Reborn, yang akhirnya di lokasi ini kebun kelulut Sangatta itu dijadikan tempat edukasi wisata. Salah satu sekolah yang mendatangi lokasi wisata edukasi ini berkeinginan agar anak didiknya memiliki pengetahuan berbeda selain di bangku sekolah. Mereka cukup yakin dengan cara tersebut karena selain mendapat pengetahuan, anak didiknya juga bisa menikmati liburan bernuansa alam. Kegiatan hari ini adalah education ya. Selain mereka belajar tentang bagaimana proses pembuatan madu dari lebah, ya selain itu juga mereka jalan-jalan gitu. Kenapa sih memilih di lokasi pengembangan madu ini? Ya karena kan mereka kan kalau di dalam sekolah kegiatan itu kan harus berhubungan dengan pelajaran ya. Nah sedangkan kalau hanya jalan-jalan saja itu kan tidak ada edukasinya. Makanya kita pilih ke Kelulut biar mereka tahu bagaimana proses pembuatan madu dari lebah tersebut gitu. Meski usaha madu kelulut ini tidak terlalu sulit, namun petani yang tergabung di kelompok ini bisa menghasilkan uang hingga 3 juta rupiah per bulan. Bahkan, usaha ini masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan karena beberapa daerah di Indonesia mulai ramai memesan madu kelulut dari daerah ini. Iswanto melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.